Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT merilis 5 ciri penceramah radikal. Terkait hal tersebut, MUI tidak sepakat jika kriteria radikal tersebut justru digunakan untuk melabeli penceramah yang mengkritik pemerintah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT merilis ciri-ciri penceramah radikal. Ada 5 indikator yang masuk ke dalam kategori penceramah radikal. Yang pertama, mengajarkan ajaran yang anti-Pancasila dan pro-ideologi khilafah transnasional. Kedua, mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun agama. Ketiga, menanamkan sikap anti pemimpin atau anti pemerintahan yang sah, serta membangun sikap membenci terhadap pemerintah melalui propaganda fitnah. Keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan, serta intoleransi terhadap perbedaan. Dan yang terakhir, memiliki pandangan anti budaya ataupun anti kearifan lokal keagamaan. Beragam pandangan pun bermunculan terkait ciri-ciri penceramah radikal yang dikeluarkan BNPT. Ada yang mendukung 100%, namun ada juga yang mengkritisi. Majelis Ulama Indonesia mengaku sepakat bahwa penceramah yang membangkang negara dan anti-Pancasila memang patut diwaspadai. Namun MUI tidak sepakat jika kriteria radikal tersebut justru digunakan untuk melabeli penceramah yang mengkritik pemerintah. Sementara itu, Ketua Presidium Alumni 212 menilai ciri-ciri yang dikeluarkan BNPT terkesan otoriter dan merasa benar sendiri. Sebelumnya, dalam rapat pimpinan TNI Polri tahun 2022 di Jakarta, Presiden Jokowi mengingatkan keluarga TNI Polri tidak mengundang penceramah radikal. Terkait pidato Presiden, TNI Polri berjanji akan pedomani instruksi Jokowi yang minta tak undang penceramah radikal. Apabila terbukti ada yang dilanggar, TNI maupun Polri akan melakukan tindakan tegas. Apakah mengkritik pemerintah bisa dikategorikan sebagai bentuk radikalisme? Kami akan membahasnya bersama Ansyad Mbaik, Kepala BNPT 2011-2014, dan Iksan Abdullah, Katib PBNU. Saya ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Pak Ihsan, kalau tanggapannya dari PBNU terkait dengan kriteria penceramah radikal menurut BNPT? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Desa, Pak Mbaik. Selamat malam. Jadi saya sih sepakat kalau BNPT membuat kriterium, tetapi juga harus dibicarakan dengan PBNU maupun Majelis Ulama Indonesia, sehingga tidak memiliki daya tolak ya dari masyarakat dan para umat Islam khususnya. Jadi, dan kalau memang data itu benar akurasinya, maka selayaknya ini tidak usah dipublish secara masif seperti itu, tapi dapat saja dilakukan pembinaan. Jadi, karena kriterium mengenai penceramah radikal yang disampaikan oleh BNPT itu bisa saja tidak sepadan dengan pandangan dari Majelis Ulama Indonesia maupun PBNU. Baik. Khususnya mengenai radikal itu seperti apa yang dimaksud dengan kriteria BNPT. Kalau tadi yang disampaikan bahwa radikal itu keras dalam mengkritik pemerintah, saya kira nggak masalah mengkritik itu, memberikan pandangan yang berbeda untuk kebaikan. Tapi manakala ceramahnya itu bersifat anti negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan memojokkan kelompok-kelompok dan memadu domba misalnya, dan bersifat tidak Pancasila, ya anti Pancasila, nah itu mungkin kami sepakat ya bahwa hal yang tadi itu bisa dilakukan, bisa dikategorikan radikal. Dan andai kata pun itu memang telah demikian, penceramah tadi telah
ceramah-ceramah yang tadi, yang sifatnya anti Pancasila, NKRI, maka bisa saja dilakukan pembinaan dengan baik, diluruskan, dan ini tanggung jawab negara. Baik. Dan nanti para ustadz dan penceramah ini dapat kembali kepada ceramah-ceramah yang menyejukkan, yang mendinginkan, yang membangun dan mencerahkan. Kan tugasnya dakwah itu bukan untuk memanas-manasi, bukan untuk membakar, tetapi untuk memberikan pencerahan, ya, memberikan manfaat, memberikan keyakinan dan memberikan kemaslahatan bagi umat. Jadi bukan untuk yang lain. Baik, saya ke Pak Ansyad Embai. Pak Ansyad, tadi Pak Iksan mengatakan bahwa ya data ini sebenarnya tidak perlu dipublish ke masyarakat karena kemudian jadi menimbulkan beragam tafsir. Salah satunya adalah anti pemerintah itu disamakan dengan mereka yang mengkritik pemerintah. Tanggapan Anda, Pak Ansyad? Pak Ansyad, mohon maaf, audio Anda masih di mute. Boleh dibuka, Pak Ansyad? Halo. Ya, baik, saya sudah bisa mendengar. Kita berbicara masalah radikalisme ini, saya melihat di publik ini masih simpang siur. Ada kalau aparat yang mengatakan bahwa ini radikal, bakal langsung ditentang. Ini kan hak demokrasi mengkritik. Apa dibedakan? Saya kira begini, kita perlu clearkan radikalisme itu apa sih? Atau apa ciri radikalisme itu? Bagaimana seorang bisa dikatakan radikal atau tidak? Nah, lebih kita kembali pada referensi. Jadi referensi yang kredibel. Jangan berdasarkan pendapat per orang, apalagi orang tokoh radikal yang pasti dia akan membantah. Lebih coba lihat apa referensi. Sampai hari ini itu ada referensi tentang radikalisme ini, yaitu di deklarasi Konvensi Internasional Al-Azhar Kairo. Itu dideklarasikan tanggal 2 atau 3 Februari 2020. Jadi ini kan masih aktual kan? Nah, coba silakan buka di website Kementerian Agama. Itu kesepakatan daripada para ulama-ulama senior yang kredibel sedunia. Dari Indonesia ada 4 orang yang hadir itu. Nah, apa isinya? Jadi begini, di deklarasi itu dengan temanya itu pembaruan pemikiran Islam. Saya kira ini Al-Azhar Kairo ini adalah referensi yang paling kredibel sedunia dan diakui sedunia ini. Ya, apa yang dikatakan? Di situ ada 29 butir. Saya kutip saja sedikit ya. Silakan dicek ini di website Kementerian Agama. Saya kira kita semua harus kembali ke situ biar tidak bertengkar. Bahwa begini, selama ini kan kalau kita melihat radikalisme tidak ada ciri secara fisik, hanya dari ucapan. Kenapa ucapan? Ucapan itu refleksi dari pemikiran. Nah, paham atau ideologi kan pemikiran. Nah, di deklarasi Al-Azhar itu ditegaskan bahwa propaganda paham ekstremisme, kalau di para ulama Saudi Arabia dan para tokoh-tokoh di negara-negara Arab, radikalisme ini lebih cenderung disebut dengan ekstremisme. Bahwa propaganda ekstremisme itu dibangun di atas penyesatan atau manipulasi atau distorsi pemahaman agama dalam hari Islam. Jadi distorsi pemahaman, tolong digarisbawahi di sini, bukan agamanya, tapi pemahamannya itu yang dimanipulasi, didistorsi. Apa itu? Satu, apa yang disebut dengan paham khilafah. Ya, jadi dalam konteks ini sudah benar BNPT itu berdasarkan ini deklarasi ini. Paham
paham khilafah, menurut paham ekstremisme bahwa semua negara muslim harus menerapkan sistem pemerintahan khilafah. Padahal menurut para ulama itu tidak ada itu perintah dalam Islam itu harus berdasarkan sistem pemerintahan khilafah. Khilafah itu betul pada zamannya itu bagus. Tapi saat ini dengan perkembangan sekarang itu sudah banyak perkembangan. Coba lihat, Saudi Arabia kerajaan, bukan khilafah. Semua negara-negara Arab itu ada yang republik, ada yang kesultanan, ada yang keemiratan, dan semua itu menurut para ulama itu adalah khilafah. Nah, itu satu. Yang kedua, ini yang berkaitan langsung dengan kita sekarang ya. Ini yang disebut dengan manipulasi pemahaman al-hakimiyah. Al-hakimiyah itu bahwa menurut paham ekstremisme, manusia itu tidak punya hak memutuskan hukum. Nah, realitasnya lihat ABB, Abu Bakar Basir, berapa kali sidang, dia tidak mau bicara sama sekali. Kenapa? Dia tidak mau diadili dengan hukum, bukan hukum Tuhan. Bahkan dia bikin itu surat Tazkiro, ada 6 jilid. Saya kira itu beredar itu. Saya kira tokoh agama pasti mengerti ini. Itu bahkan menasihati presiden, menasihati DPR MPR supaya mencari supaya keluar, mencari pekerjaan yang halal. Nah, ini pemikiran begini. Kemudian yang ketiga, yaitu penyesatan tentang paham takfiri, bahwa semua orang yang tidak setuju dengan khilafah berdasarkan syariat Islam menurut versi mereka al-hakimiyah ini, itu kafir, halal darahnya. Nah, inilah yang bikin malapetaka di dunia ini, terjadi teror. Nah, sehingga ada orang bangkit melakukan pembunuhan, halal darahnya orang tidak setuju ini. Ini intinya. Kemudian yang keempat, tolong ya saya sampai 5 saya jelaskan ini. Ada 29 butir, tapi 5 saja. Ini intinya. Yang keempat, itu yang disebut paham jihad. Jihad bagi mereka itu perang, membunuh. Bukan jihad kalau tidak membunuh. Dalam jihad itu boleh dilakukan irhab. Irhab itu terorisme. Dalam irhab boleh membunuh perempuan dan anak-anak, yang justru dilarang keras di dalam Islam. Nah, ini bukan saya loh, ini para ulama ini. Kemudian paham hijrah. Nah, ini bukan sepele. Inilah yang membuat, yang mendorong pemuda kita ribuan mau jual tanahnya, sawahnya, jual rumahnya, asetnya, mau pergi di gurun pasir cari mati. Nah, ini menurut Pak Hasyim Muzadi mengatakan itu pada saya. Ini pengaruh ini bahwa harus hijrah untuk persiapan jihad. Nah, kemudian yang keenam, ini merupakan dasar intoleransi. Dan mereka di situ memviralkan bahwa dilarang mengucapkan selamat kepada hari-hari besar non-Muslim. Inilah sumber intoleransi. Jadi beberapa butir ini para ulama di Mesir itu dengan tegas, pemerintah negara harus tegas memberantas terhadap orang-orang seperti ini. Di Saudi Arabia itu ribuan itu para penceramah radikal seperti ini itu ditangkap, bahkan ada yang dipenggal. Itu pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Kerajaan Saudi Arabia sendiri. Pak Ansyad, kita berbagi durasi dengan Pak Ihsan Abdullah. Kembali ya, radikalisme itu apa? Kita lihat dari situ saja. Nah, sekarang kalau dikaitkan ada orang yang protes. Pak Ansyad, kita berbagi durasi dengan Pak Ihsan Abdullah. Saya kembali ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, disebutkan bahwa aturan yang disampaikan oleh BNPT yang kemudian mengkriteriakan penceramah-penceramah radikal ini dianggap bisa membatasi dan terkesan otoriter. Jadi nanti penceramah yang mengkritik pemerintah bisa dianggap sebagai penceramah yang radikal. Tanggapan Anda apakah akan sampai ke situ? Iya, jadi beberapa waktu yang lalu BNPT juga merilis mengenai pesantren radikal. Ternyata setelah kita ajak diskusi
terkonfirmasi bahwa data yang disampaikan ya memang faktanya tidak seperti itu ya, sehingga kemudian BNPT meminta maaf. Nah, jadi saya kira hal ini jangan sampai terulang lah. Yang namanya penceramah ini juga kan bukan hanya penceramah yang beragama Islam atau ustadz, tetapi banyak juga penceramah yang beragama lain yang saya juga sudah sering mendengar lebih keras, lebih radikal, tetapi BNPT tidak ada rilis tentang penceramah dari agama atau keyakinan yang lain. Pak Ihsan, bukankah aturan ini berlaku buat semua agama, tidak menyasar satu agama? Tapi iya, penceramah dalam arti general? Seharusnya demikian, tetapi yang dirilis itu kan oleh BNPT kan dari kalangan penceramah yang beragama Islam. Nah, tentu kita menolak lah radikalisme itu, kita tolak karena memang tidak sesuai dengan jalan pemikiran Islam Indonesia yang mengedepankan Islam wasyatiyah. Islam wasyatiyah itu Islam yang damai, Islam yang ambil jalan tengah, yang tidak terlalu kiri dan kanan, tapi dia adalah yang wasyati, yang Islam jalan tengah, Islam yang rahmah. Nah itu, jadi saya kira paham radikal automatically di Indonesia akan tertolak. Jadi tidak ragu lagi bahwa jangankan tindakan teroris ya, tindakan terorisme ya, tindakan radikal pun, pemikiran yang radikal pun akan tertolak. Dan kalau toh masih ada penceramah-penceramah, apakah dari penceramah Muslim ya Ustadz maupun penceramah agama lain, ya tentu kita detect karena pemerintah mempunyai alat kelengkapan untuk itu. Ada BNPT, ada kepolisian, ada BIN, dan saya kira ketika mereka sudah mendetek, ya langsung saja diberikan pembinaan dan diberikan peringatan agar mereka tidak lagi menceramah. Dalam ceramahnya memberikan masukan atau memberikan ceramah yang nadanya menghasut atau nadanya tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa. Baik, intinya penceramah agama manapun seharusnya memang menyejukkan dan menambahkan umat, bukan malah ngomporin atau manas-manasin. Terima kasih Pak Ihsan Abdullah, Katip PBNU, dan Pak Ansyad Mbaik, Kepala BNPT 2011-2014 telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam.